Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsefa Insanilahi. Saya dari Prodi D3 Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kebiasaan makan bagi orang Enggano. Suku Enggano terletak di Provinsi Bengkulu, yang letak tepatnya yaitu di Pulau Enggano. Suku-suku yang ada di Enggano berpenduduk asli Pulau Enggano terdiri dari suku Kuano, suku Kaukau, suku Karuba, suku Kaitora, suku Karuhi, dan suku Kakmai. Menurut struktur adat masyarakat Pulau Enggano, ada pemimpin tertinggi dari suku-suku yang ada disebut Pabuki, yaitu pemimpin tertinggi dari lembaga adat masyarakat. Pemimpin tertinggi dari ini dipilih oleh kepala-kepala suku yang ada dan menjabat selama 6 bulan. Pada saat sekarang, yang menjadi Pabuk berasal dari suku Kaitora. Pada periode tahun 1500 hingga 1883, memiliki catatan kelam perperangan antar suku yang menempati wilayah yang luasnya sekitar 400 km persegi itu. Saat itu terdapat 5 suku yang mendiami pulau, yaitu Kuano, Kaitora, Karubi, Karubah, dan Kaukau. Perperangan tersebut dipicu perebutan sumber kehidupan yang kini tempat mencari ikan dan tanah. Suku yang suka berperang memerangi suku-suku lain yang ini Kaitora. Suku Kaitora memang dianggap sebagai suku yang suka berperang karena seringnya mengambil tanah suku lain. Kami digempur oleh 4 suku lain, akibat sering berperang generasi suku kami sedikit, kata kepala suku Kaitora. Sebab banyak legenda-legenda Enggano ini yang banyak ceritanya, ada dari babi, ada dari batu, tapi yang menurut masuk hukum akal kami masyarakat adat Enggano cerita itu ada dua perahu datang terdampar di Pulau Enggano, yaitu terdampar di daerah Soang Bugis. Isi perahu itu, satu perahu berisi 7 keluarga, satu perahu berisi 7 keluarga. Yang 7 keluarga itu mati semua. Yang satu perahu itu tinggal 1 keluarga. Jadi 1 keluarga inilah yang berpisah pada waktu itu. Mereka satu terdampar di Soang Bugis, satu terdampar di daerah Kepulauan Inggris yang dibahasakan sekarang itu Brunei. Itu bahasa Engganonya, tapi kalau bahasa yang orang kenal itu Kepulauan Inggris. Lama kelamaan mungkin sudah jodoh mereka, bertemulah mereka. Pertemuan mereka itulah di Kebaiko. Di Kebaiko bertemu mereka. Nah, situlah mereka menjalin kerumahan tangga mereka. Berkembanglah mereka, timbul beranak. Mereka beranak itu sampai 2. Nah, berkembanglah mereka di atas gunung itulah, berkembang mereka. Cara bertahan hidup orang Enggano. Makanan utama orang Enggano adalah ubi hutan, singkong, keladi bira, keladi rawang, buah picung, kelapa, melinjo, dan pisang. Sedangkan untuk sumber protein, orang Enggano mayoritas memakan ikan. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dimanfaatkan masyarakat Enggano untuk memenuhi kebutuhan pangannya, seperti pisang, melinjo, jengkol, dan beberapa umbi hutan. Dan semuanya mampu menopang kehidupan masyarakat Enggano meskipun dalam keadaan paceklik. Dan ini menjadi salah satu pengetahuan lokal orang-orang Enggano bagaimana memanfaatkan tumbuhan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dan ini adalah salah satu contoh makanan khas orang Enggano, yaitu ikan salai. Buah picung atau kepayang adalah salah satu makanan yang biasa dimakan oleh orang Enggano. Cara pengolahannya direbus terlebih dahulu, setelah itu diketok dibuang kulitnya, kemudian direbus lagi sampai lunak baru bisa dimakan. Kebiasaan makan orang Enggano biasa memakan makanan di atas daun pisang yang sudah dibersihkan. Cara pengolahan makanan Enggano berbeda, tetapi paling sering adalah dengan cara dibakar atau disalai. Ubi bisa diparut, direbus, dan dibakar. Ubi direbus menggunakan dandang besi dan setelah Jepang masuk menggunakan tanah liat. Ubi paling banyak dibakar menggunakan api yang dibuat dari batu dan bambu.
Sebelum adanya ubi seperti saat ini, orang-orang Enggano makan ubi hutan. Jenis ubi ini berduri, batangnya tunggal, ubinya panjang. Cara pengolahannya dikupas kemudian direbus, setelah lunak bisa langsung dimakan ataupun disalai. Sebelum dimakan, ubi ini ditumbuk dimakan dengan kelapa. Seringnya dimakan, ampasnya dibuang. Ubi ini juga biasa diberikan kepada anak kecil yang sudah mulai bisa memakan tetapi hanya sebagian ujungnya karena lunak. Untuk kelapa biasanya dikukur atau diparut dengan menggunakan kepingan nibung kelapa yang diolah dimakan bersama ubi rebus atau bakar. Dan kebiasaan orang Enggano, kelapa juga diolah jadi tuak yang dijadikan sebagai minuman di pagi hari sebagai penambah tenaga bagi orang Enggano dahulu. Sekarang sudah jarang orang Enggano meminum tuak. Komposisi zat gizi setiap satu gelas tuak adalah 110 kalori energi, 1,3 gram protein, 10,3 gram alkohol, 0,52 gram lemak, 10,4 mg kalsium, 83,2 mg fosfor. Kebiasaan orang Enggano dalam pengobatan yaitu daun kates dapat dipercaya menyembuhkan penyakit malaria. Daun selasih dipercaya dapat menyembuhkan panas dalam. Daun pisang kemayan sebenarnya obat yang panas dalam. Akar kuning dapat mengobati penyakit kuning atau diabetes. Pantangan makan bagi orang Enggano. Secara turun-temurun, masyarakat Enggano menjadikan penyu sebagai hidangan khas acara-acara sakral seperti pernikahan dan acara adat. Dalam satu acara ritual adat, suku Enggano mengonsumsi penyu dalam jumlah yang berbeda. Jumlah ini ditentukan dengan bobot dan besaran penyu yang berhasil ditangkap. Kalau tidak ada penyu, kami takut akan terjadinya musibah yang menimpa pemilik hajat. Sudah turun-temurun. Ia buat menjauhkan bala, ucap Raflizen, ketua suku Enggano. Atau sakit perut perihai dianggap perbuatan jin atau setan oleh orang Enggano. Hal ini dikarenakan pengobatan yang dilakukan menggunakan api. Jin atau setan dianggap takut dengan api. Masih ada sebagian orang Enggano yang bisa melakukan perihai, terutama suku Kuano dan Kao-Kao. Ketika orang kita makan di depan mereka, kita harus menegur mereka, jangan perihai atau ayo kita makan. Jika tidak dilakukan dengan mereka selera dengan makanan kita, jin bisa masuk ke tubuh kita dan perut kita akan sakit. Teknologi pengolahan pangan. Orang Enggano telah mengenal cara penyimpanan makanan. Mereka mengambil ubi-ubian dalam jumlah yang besar dan memasaknya ketika diperlukan. Cara pengolahan pangan yang paling umum adalah direbus dan diasap karena mampu bertahan lama. Seperti ubi-ubian mampu bertahan sekitar 1 bulan. Tuak disimpan di sebuah labung yang mirip guci yang sekarang sudah hilang karena diburu pemburu barang antik. Guci tersebut dibuat dari tanah liat yang dibakar. Teknologi menangkap ikan dan berburu. Orang Enggano berburu dengan menggunakan tombak, ranting, dan kandang. Orang Enggano berburu babi dengan menggunakan tombak dan jaring yang disebut caniche. Jaring ini terbuat dari tali sepanjang 2 meter dan memiliki keliling sekitar 3 meter, seperti gambar yang ada di sebelah kanan kita. Untuk menangkap ikan, orang Enggano menggunakan tombak besi, namun mereka juga menggunakan jaring persegi panjang kecil yang disebut ci-idan. Jaring ini ditaruh di sepanjang tepian pantai, dangkal dengan cangkang sebagai pemberat, seperti gambar yang ada di bawah ini. Alat perang. Sebelum Portugis masuk, orang Enggano menggunakan rotan magic sebagai senjata, meskipun senjata sudah ada karena terbawa arus pantai, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Besi-besi ukuran besar yang dibuat perang oleh orang Enggano. Tombak yang digunakan orang Enggano juga berbeda dengan panjang antara 1,7 sampai 2,6 meter. Dengan ukiran zigzag yang digunakan untuk menjatuhkan perisai musuh. Tombak yang digunakan untuk berburu sangat kuat dan berat, sementara untuk berburu
digunakan tombak yang ringan. Dengan memata tombak dibuat berigi agar mudah untuk melukai lawan. Untuk senjatanya bisa dilihat di sebelah kanan kita. Tempat tinggal. Tempat tinggal orang-orang Enggano dulu di rumah yang berbentuk seperti sarang lebah, seperti gambar yang ada di samping. Satu pintu yang dihubungkan dengan tangga. Atapnya yang bulat meruncing ke atas, terbuat dari susunan dedaunan. Tradisi dan keyakinan. Orang Enggano meyakini ada batu besar yang dinamakan batu PTT di wilayah Kabihko di hutan arah Banjarsari. Mereka meyakini batu tersebut memiliki sejarah. Di wilayah tersebut banyak pecahan-pecahan barang peninggalan Cina seperti piring. Pahpe adalah upacara adat yang dipimpin oleh ketua adat, biasanya ketika mohon izin sebelum melakukan suatu kegiatan. Ketua adat akan meminta izin kepada leluhur untuk keberhasilan acara. Pernah suatu kejadian ketika ada acara penyambutan tamu dilakukan dengan tarian tradisional Enggano. Karena belum melakukan pahpe, terjadi kesalahan dalam tarian tersebut dan sempat kacau. Terima kasih.